Ya, program kerja HKBP itu sudah diputuskan di Studi Gudang 2 sampai 8 Desember yang lalu, dan pimpinan yang baru akan mengacu ke ransa yang sudah ditetapkan. Itu ada program internal, bagaimana hubungan antar gereja, bagaimana hubungan dengan agama-agama yang lain, bagaimana hubungan dengan pemerintah. Kita akan tindak lanjuti sesuai dengan ransa yang sudah ditetapkan. Pak, ini kan jelang Natal, mungkin ada program khusus atau program baru yang akan dimulai sebentar lagi menjelang Natal? Ya, yang secara khusus sebetulnya tidak ada, tetapi tradisi Natal yang dihidupi oleh HKBP selama ini itu berjalan seperti biasanya, hanya bagaimana warga HKBP itu dan juga kami berharap semua orang-orang Kristen di Indonesia bagaimana memaknai Natal ini bukan hanya sekadar ibadah, tetapi bagaimana dengan perayaan Natal kepedulian dengan sesama itu semakin ditingkatkan, karena sesungguhnya Tuhan yang dirayakan yang lahir itu adalah Tuhan yang peduli kepada semua orang, termasuk bahkan terutama orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Jadi Natal juga menjadi wahana untuk kepedulian kepada sesama, supaya damai dengan diri sendiri, damai di tengah keluarga, damai di tengah-tengah jemaat, dan juga damai dengan masyarakat yang luas. Boleh Pak mungkin sedikit penegasan kembali terkait tema Natal tahun ini yang ayo berjalan. Jadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia menetapkan tema perayaan Natal tahun ini, marilah ke Bethlehem. Nah, ada dua hal yang menurut saya bukan yang pertama, tema ini bukan sebagai ajakan untuk berwisata rohani ke Bethlehem, walaupun itu sah bagi mereka-mereka yang menginginkan ke sana, tetapi bukan itu tujuan daripada tema Natal ini. Bukan pesan untuk berbondong-bondong ke Bethlehem. Dan yang kedua, bukan juga sebagai dasar yang akan digunakan oleh orang-orang Kristen berbicara tentang hubungan Israel dengan Palestina. Tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi itu yang tadi saya sampaikan, sebetulnya ayat ini kalau di Alkitab itu Lukas 2 ayat 15 harus dilihat dengan ayat-ayat sebelumnya, karena itu sangat terkait. Jadi ayat sebelumnya sudah disampaikan bahwa di Bethlehem itulah lahir Yesus yang orang-orang Kristen percaya sebagai juru selamat. Jadi kalau dikatakan marilah ke Bethlehem, artinya adalah marilah untuk bertemu, untuk melihat Yesus yang lahir di Bethlehem. Jadi bukan Bethlehemnya tema utamanya, tetapi Yesus yang lahir di tempat itulah yang menjadi fokus pusat perhatian. Marilah. Jadi sebetulnya tema itu bisa diganti dengan kalimat marilah bertemu dengan Yesus yang hadir ke dunia ini sebagai juru selamat. Tetapi tidak salah. Pak, terkait dengan HKBP ini kan organisasi yang besar, nah ada nggak sih rencana strategis untuk pembangunan berpartisipasi kepada pembangunan Indonesia? Ya, kalau kita memaknai partisipasi pembangunan seperti yang tadi, bagaimana juga meningkatkan pendidikan bagian dari pembangunan bangsa, ya HKBP seperti saya sampaikan, HKBP menekuni sejak lama, sejak berdirinya HKBP bergerak di bidang pendidikan ini dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK sampai universitas. Itu salah satu misalkan, atau apa yang dikerjakan oleh pemerintah untuk mengurusi saudara-saudara kita yang berada dalam kemiskinan atau yatim piatu yang disabilitas berkebutuhan khusus. Nah, karena ini juga bagian dari pembangunan kehidupan berbangsa, itu juga diurus HKBP. Nah, hal-hal seperti ini saya itu bagian dari tanggung jawab HKBP bersama-sama dengan negara. Oke. Terakhir harapannya sendiri dari HKBP Pak, kita akan inginnya sejajar dengan organisasi yang lain. Ya, dari jumlah itu ya tidak kebetulan bagi kami sebagai pengurus HKBP. Saya percaya bahwa
tidak kebetulan jumlah ini 6,5 juta. Saya percaya itu seturut dengan rencana Tuhan juga dengan jumlah yang seperti ini. Nah, kepada semua pelayan dan warga HKBP, kami berharap himbau biarlah kehadiran pelayan dan warga HKBP itu sungguh-sungguh menjadi berkat, membawa kebaikan, bukan hanya bagi sesama warga HKBP, bukan hanya sesama orang Kristen, tetapi untuk seluruh komponen bangsa supaya HKBP betul-betul menjadi berkat, membawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.